Gimana? Terjadi intention yang berbeda. Saudara tidak berani mendengarkan penjelasan saya. Silakan. Ketika umat Islam mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu dalam rangka mendoakan Muhammad, bukan meminta sesuatu kepada Muhammad. Bedakan saudara. Kalau orang Kristen melakukan Yesus, darah Yesus, Bapa di surga berikan berarti kami fulus, itu meminta saudara. Bedakan. Oh jelas, kalau meminta kepada Yesus itu jelas, karena Yesus memiliki kuasa, ya kan? Orang buta datang kepadanya, aku mau supaya aku melihat. Lalu Yesus mencelikkan mata orang buta itu. Di dalam Al-Quran disebutkan, Isa itu mencelikkan mata orang buta, betul? Menyembuhkan orang kena kusta, betul? Membangkitkan orang mati, betul? Betul. Bahkan dia menciptakan burung, betul? Dari yang tidak ada menjadi ada, betul? Wallahu a'lam, dari yang tidak ada. Makanya saya bilang, karena Yesus memiliki kuasa, dia berkata, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya ketika Yesus memiliki kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan orang mati, kenapa? Kenapa Muhammad tidak punya kuasa, tetapi kalian malah nekat mengikuti dia? Kalian nekat mengikuti orang yang ada dalam alam kubur. Seharusnya kita itu dipimpin oleh firman-Nya yang menjadi manusia, bukan dipimpin oleh mayat dalam kubur, saudara. Dengar lagi. Sudah selesai belum? Silakan. Saudara, ketika saudara tadi mengatakan telah diberikan, berarti kan ada yang memberikan toh. Oh jelas. Ya, kenapa saudara tidak menyembah yang memberikan itu? Nah ini. Begitu, saudara. Baik. Sekarang saya tanya Anda, yang Anda maksud menyembah itu apakah begini-begini? Ya, Gini? termasuk. Nah, makanya saya bilang kami tidak begitu. Tidak begitu. Apa sih yang dimaksud dengan penyembahan di dalam iman kami? Ya, di dalam bahasa Ibraninya sebenarnya itu bukan menyembah, yang Anda maksud itu beribadah. Kenapa Anda tidak beribadah kepada Bapa di sorga saja? Kenapa Anda beribadah kepada Yesus? Makanya saya kasih tahu pengertian ibadah itu apa. Ibadah itu bahasa Ibraninya dari kata avodah. Apa itu avodah? Avodah itu merupakan melakukan pekerjaan yang disuruhkan kepadanya. Itu artinya, arti daripada avodah. Contohnya begini, ya. Bapa di surga memerintahkan, tolong kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sama manusia. Nah itu ketika Anda lakukan, itulah yang disebut dengan avodah, melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Menghambakan diri maksudnya. Dari kata abdi atau hamba, di dalam Al-Quran itu katanya ibadah. Avodah bahasa Ibraninya, penghambaan diri. Nah sekarang begini, bagaimana cara saya menghambakan diri kepada Bapa? Beribadah kepadanya. Caranya saya harus menghambakan diri kepada perkataannya, firmannya. Loh? Bagaimana cara saya patuh kepada Bapa di surga? Caranya patuh kepada firman-Nya. Seperti orang Islam juga lakukan. Bagaimana caranya taat kepada Allah? Harus mentaati firman-Nya. Itu cara taat kepada Allah, itu caranya taat kepada firman-Nya. Nah, cara taat kepada Bapa di surga itu taat kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Namanya Yesus. Makanya peribadahan kepada Yesus, ketaatan kepada Yesus, itu adalah bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Nah sekarang Yesus sudah naik ke sorga, diutus lagi yang namanya Roh Kudus, supaya tinggal di hati manusia. Nah ketaatan kepada Roh Kudus itu bentuk ketaatan kepada Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan suatu otoritas lain. Jadi beribadah kepada Yesus atau Roh Kudus, atau ketaatan kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, bukan ketaatan kepada ilah lain atau Allah lain. Nah, yang orang Islam lakukan justru sebaliknya. Orang Islam taat kepada Allah dengan cara taat kepada Muhammad. Nah, makanya saya bilang baik Allah dan Muhammad itu Allah lain, ilah penjelasan lain. saudara mengenai
penjelasan saudara dalam menyikapi Yesus itu berbeda dengan penjelasan yang selama ini saya dengarkan, saudara. Mungkin Makanya saudara ini Anda sempalan tanyanya mungkin. sama saya. Anda tanyanya Enggak, sama saya orang yang duga pernah saudara ini baca sempalan. Bible. Gitu. Bagaimana? Sempalan Kristen. Saya duga saudara ini sempalan dari Kristen begitu. Karena sangat jauh berbeda dengan Loh, apa yang saudara jelaskan. makanya Anda itu tanya sama orang yang baca Bible. Anda jangan tanya sama orang nggak baca Bible. Yang di dalam Bible itu dikatakan seperti itu. Yesus itu datang daripada Bapa di sorga. Ya kan? Dia itu otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi penghambaan diri kepada Yesus itu penghambaan diri kepada Bapa. Makanya di dalam Bible itu nih, saya katakan. Nih ya, saya bacakan ayatnya nih. Biar Anda mengerti. Iya. Kita pakai ayat saudara-saudara ya nih. Sambil Anda bicara nggak apa-apa. Sambil Anda bicara. Ngapain saya bicara nggak didengarkan? Lanjut aja, saya dengarkan dulu. Nih. Nih ya, saya bacakan ya nih. Bentar. Misalnya di dalam nih ya, Filipi 2 ayat yang ke-11. Nih, saya bacakan dari sebelum ayat yang ke-11 ya. Misalnya di ayat yang ke nih 10 nih, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika semua menaklukkan diri kepada Yesus, itu adalah bentuk penaklukan diri kepada Bapa di sorga. Makanya ketika semua orang mentaati firman Allah, artinya semua orang itu sedang mentaati Allah. Karena firmannya Allah itu adalah pengejawantahan daripada Allah itu. Makanya ketika Anda baca Al-Quran, Anda itu seolah-olah sedang membaca apa yang disuruh-suruhkan Allah. Ya kan? Ketika orang muslim taat kepada firman Allah, bukankah itu sama dengan taat kepada Allah? Jadi ketika kami taat kepada firman yang datang sebagai manusia, sebenarnya kami telah taat kepada Bapa di sorga. Jadi bukan ilah lain, jadi bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau ilah atau otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Kalau Anda nggak ngerti lagi, Anda terlalu. Saya berusaha untuk. Silakan. Oke, saya bicara ya. Silakan. Terima kasih.